Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah di zaman kepemimpinan Sultan Murad II di Turki. Jadi, si sultan ini punya kebiasaan unik. Dia bersama penasehat kepercayaannya setiap malam sering berkeliling ke tempat-tempat umum untuk mengamati semua rakyatnya. Dia berjalan dengan penampilan seperti rakyat biasa. Bahkan tidak ada yang mengenalinya bahwa dia seorang sultan. Itu dilakukan hampir setiap hari bersama penasehat kepercayaannya. Di suatu malam, Sultan merasa gelisah. Nampaknya ia tidak bisa tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk berkeliling seperti biasa bersama penasehat kepercayaannya. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba di hadapannya ada seorang terjatuh sambil membawa sekendi hammer. Kendinya pun pecah. Minuman keras di dalamnya pun tumpah berserakan. Sultan tahu orang mabuk jatuh, lalu ia bergegas memeriksanya bersama sang penasehat. Begitu terkejutnya mereka, ternyata meninggal. Sang sultan pun panik berteriak meminta bantuan orang yang sedang berlalu lalang di jalan itu. "Hai muslimin, tolong ada orang meninggal." Berulang-ulang itu diucapkan sang sultan, tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya sultan mendekati orang yang sedang berjalan. Lalu ia berkata, "Hai, muslimin, kenapa kamu tidak membantu saudara muslimmu?" Lalu orang tadi menjawab, "Dia orang fasik, pemabuk dan penzina. Buat apa ditolong, biarkan saja." Setelah melihat tidak ada orang yang mau membantunya, Sultan bersama penasehatnya dibantu seorang yang mengetahui tempat tinggal si pemabuk, membawa si pemabuk pulang. Sesampainya di rumah si pemabuk, mereka pun mengetuk pintu. Lalu keluar seorang wanita, yaitu istri si pemabuk, sambil menangis. Lalu Sultan pun menceritakan kejadiannya, bahwa dia menemukan suaminya di jalan, dan tidak ada yang menolongnya. Lalu istri pemabuk berbicara, "Sebenarnya suamiku orang soleh." Mendengar ucapannya, Sultan pun kaget, dan bertanya, "Gimana mungkin, sedangkan semua orang berbicara bahwa dia orang fasik? Bahkan tidak ada yang mau menolongnya sama sekali." Sambil mendekati suaminya, sang istri pun berbicara, "Sebenarnya suamiku seorang pengusaha yang soleh. Sholat malamnya rajin dan baik perilakunya. Jadi setiap hari, dia selalu membagi 3 hasil dari usahanya, sepertiga untuk dimodalkan lagi usahanya, sepertiganya lagi untuk kebutuhan rumah tanggaku, dan sepertiganya lagi dia selalu belikan minuman keras. Lalu dia bawa ke rumah, dia buang di kloset kamar mandi. Katanya minimal aku menyelamatkan 1 orang muslim yang mau beli minuman untuk mabuk, karena aku sudah beli dan kubuang. Selain itu, dia selalu mampir ke tempat prostitusi. Dia masuk dan panggil wanita pelayan di situ. Dia tanya, 'Berapa harga kamu melayani 1 malam sampai pagi?' Setelah wanita itu menjawab sejumlah harga, lalu dia bayar sambil berkata, 'Malam ini kamu aku booking sampai pagi. Kamu tidak melayani laki-laki lain, tapi silakan pulang ke rumahmu. Kamu bebas malam ini.' Aku selalu bilang kepada suamiku bahwa orang di sekitar pasti menganggapmu buruk karena perilakumu itu." Dia menjawab, "Biarkan saja di mata mereka. Aku buruk, tapi Allah Maha mengetahui niat baikku." Lalu aku pun menjawab, "Betul, Allah Maha tahu. Tapi nanti kalau kamu meninggal, siapa yang akan mengurus dan menyolatkanmu? Karena mereka taunya kamu itu orang fasik." Sambil tersenyum suamiku menjawab, "Yang mengurus dan menyolatkanku nanti Sultan dan seluruh pengikut kerajaan, tapi mana buktinya? Apa yang kukhawatirkan terjadi. Tidak ada satupun orang yang mau mengurus jasadnya." Sambil menangis sang istri melihat jasad suaminya. Mendengar ucapan wanita itu, sang sultan berdiri sambil meneteskan air mata. Dia berkata, "Maha besar Allah yang telah membawaku ke sini. Akulah sultan kerajaan ini. Aku dan seluruh pengikut kerajaan yang akan mengurus dan menyolatkan suamimu." Akhirnya datanglah semua penduduk kerajaan, mengurus, menyolatkan, dan memakamkan jasad orang soleh tadi, yang dianggap pemabuk dan penzina itu. Demikian kisah orang soleh tadi, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf, saya pun punya cerita hampir mirip tujuannya. Saya punya karyawan di lapak jualan es.
Tadinya dia juga seorang pemabuk. Ini dia orangnya, si Abah. Penasaran gimana ceritanya? Tunggu videoku berikutnya ya. Aku setiap Jumat ada berbagi minuman segar gratis di lapak jualanku. Siapa tahu teman-teman mau ikut. Silahkan bergabung. Yang mau donasi pun silahkan. Bisa scan barcode atau transfer juga bisa. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam segala hal apapun, terutama dalam hal kebaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.